Udah begitu. Jadi ini yang disebut dengan istilah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu ritual. Bahasa yang lain disebutnya dengan istilah dogmatis. Memang dogmanya begitu kalau najis anjing. Jadi kenapa Ustaz yang disebut itu jilatannya Ustaz? Tapi kenapa orang-orang Syafi'i membuat anjing seluruh badannya najis? Anjing seluruh badan, sebab begini. Apa namanya, yang di dalam perut hewan itu ada 3. Ini kaidahnya nih. Di dalam perut hewan itu ada 3. Dalam perut hewan. Hewan itu maksudnya kita juga, orang makhluk hidup kan juga mirip, bagian daripada hayawan. Yang ada di dalam perut hewan itu ada 3. Mastahala ila fasadin, wa ma la yastahilu, wa mastahala ila salahin, gitu. Yang pertama, mastahala ila fasadin, apa yang berubah dari satu bentuk ila fasadin menuju bentuk yang buruk, yaitu contohnya apa? Kotoran. Kotoran ini kan enggak tiba-tiba muncul di perut. Dia itu awalnya telur, awalnya daging, awalnya kebab, ada gitu ya, kebab. Itu masuk tuh ke dalam mulut, lalu diolah oleh perut. Yang awalnya berbentuk A, keluarnya jadi E. Maksudnya gitu. Kan ya, semuanya tuh telur, kangkung, ikan, tongkol, apalagi itu. Masuk semuanya, diolah oleh perut, berubah. Berubahnya menjadi sesuatu yang buruk, yaitu kotoran. Maka karena terjadi proses perubahan, ini hukumnya najis. Gitu. Karena artinya kan orang kagak bakal kencing, orang nggak bakal kecuali kalau dia makan dulu. Kan ya? Kan makanya kalau pagi-pagi rada gini nih septic tank penuh nih gitu. Soalnya banyak yang ngeprint soalnya. Makan malam. Makanya dari kemarin, apalagi kemarin kondangan 3 kali. Pagi, siang, sore. Itu malam udah kondangan lagi gitu. Jadi paginya nih, nah itu tuh proses perubahan itu yang membuat dia jadi najis. Awalnya bentuknya A, berubahnya jadi kan begitu. Itu najis tuh, semua sepakat. Karena ada proses. Tapi di dalam perut hewan, termasuk perut kita, ada sesuatu yang kagak make berubah. Emang begitu Allah ciptain di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Ada air liur, ada keringat, kemudian apalagi air mata. Jadi dia keluar dari tubuh kita bukan sebab berubah, tapi karena emang begitu Allah ciptain kita. Jadi nggak ada proses perubahan. Makan kagak makan, kalau dia lari mah keringetan. Makan kagak makan, kalau dia tidur ngiler juga itu dia kan ya. Iya, orang kalau apa namanya, saya waktu itu pernah ngaji, beres-beres ngaji orang masih nunduk aja begitu. Saya kirain orang ngaji khusyuk banget gitu. Rupanya ada yang netes juga itu. Saya pikir terharu dia dari mata, rupanya dari mulut yang keluar. Itu namanya acah tuh, bahasa Inggrisnya acah. Jadi kalau ini keluar dari tubuh manusia, tubuh makhluk, tubuh hewan tanpa ada proses perubahan, hukumnya apa nih? Hukumnya ngikutin badannya. Kalau badannya suci, ya berarti suci. Dan semua makhluk hidup nih kecuali anjing babi itu air liurnya suci. Muslim air liurnya suci. Orang Katolik, Nasrani, Protestan kalau dia orang air liurnya suci. Begitu. Tapi ternyata Nabi Muhammad bilang anjing tuh air liurnya najis. Padahal air liur tuh ada di dalam tubuh tanpa proses perubahan. Oh, kalau air liurnya najis berarti yang najis bukan cuma air liurnya doang nih.
berarti sebadan-badannya najis. Karena air liurnya ada di mulut, nanti dia makan, itunya kan basah. Berarti makanannya bawa najis ke dalam perut. Kan ya? Nanti dalam perut nempel ke dinding-dinding ini apa badannya, keluar keringat, nempel di bulu. Iya benar begitu. Jadi yang bilang najis anjing najis besar tuh sebenarnya bukan kita. Tapi Nabi Muhammad tuh ngasih identifikasi begitu tuh, air liurnya anjing najis. Sedangkan air liur hewan yang lain Nabi Muhammad nggak pernah bilang najis. Air liur contohnya siapa? Air liur kucing. Kan ya? Nggak najis. Innaha minat tawafina wat tawafat alaikum. Kan gitu. Dulu ada siapa sih sahabat Nabi yang mau wudhu, airnya dikit, airnya dijilatin kucing. Begitu. Kemudian dia nanya, ya Rasul, ini air cuman segini doang buat wudhu, cuman dijilat kucing. Apa masih suci? Kata Nabi Muhammad, innaha minat tawafin wa tawafat alaikum. Kucing mah emang ada di keliling kita. Itu maksudnya kagak najis begitu. Jadi kalau air liurnya disebut najis, ini kan air liur kagak berubah. Emang begitu adanya dalam tubuh. Oh berarti seluruh tubuhnya ini dikatakan najis gitu. Dan kalau mensucikannya 7 kali bilasan berarti najis besar. Itu alasan kenapa anjing disebut najis besar begitu. Ini orang kita kudu tahu nih. Kudu tahu. Jangan sampai ntar dikasih tontonan gitu. Kan banyak nih tontonan di TikTok di mana begitu. Ada orang sama anjing lucu begitu ya. Ya kan dikasih video-video itu gambaran bahwa anjing tuh makhluk yang setia. Yang benar anjing setia benar gitu. Cuman maksudnya jangan sampai kita jadi yaudahlah anjing mah nggak apa-apa namanya juga hewan. Tetap kita katakan bahwa ini najis. Miaranya boleh, kata siapa gak boleh, boleh miara anjing, cuman jangan nyampur di rumah, kasih kandang sendiri, jagain kita punya rumah, jagain kita punya toko, jagain kita punya sawah kalau ada kan ya. Tapi kalau miara anjing buat tidur bareng, makan bareng gitu, kan ya. Kalau kita makan bareng anjing, ya ntar bini kita makan bareng siapa? Dia makan bareng. Jadi nggak boleh yang begitu. Kalau buat di apa namanya kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' tuh, kalau kemudian miara li hirasatin nggak ada masalah. Tapi kalau dia miara li ta'ajjubihi karena terpukau dia dengan cantiknya nih anjing gitu. Setianya nih anjing gitu. Ini apa namanya itu yang kemudian dilarang. Karena kan Nabi Muhammad SAW mengatakan maniktana kalban ghairu masyiatin uqtutifa min ajrihi kulla yaumin qiraton. Siapa orang yang miara anjing yang anjingnya bukan untuk jaga, maksudnya bukan keamanan, uqtutifa diambil dari dirinya kulla yaumin setiap hari, pahalanya diambil oleh Allah qiraton sebesar 2 qirot. 2 qirot. 2 qirot itu sebesar apa Ustaz? Kata Nabi Muhammad wa kullu qiratin mislu jabali Uhudin. 1 qirot itu sama kayak Jabal Uhud, Gunung Uhud. Jadi segede gunung Uhud, 2 kali gunung Uhud diambil pahala dari kita oleh Allah. Ya mending kalau kita ibadahnya 3 kali gunung Uhud kan ya, diambil 2 masih ada 1 gitu. Kalau kita kagak segunung Uhud cuman ya semet doang habis pahala kita. Begitu. Jadi jangan apa namanya jangan tergiur begitu. Enaknya mau katanya setia ditemenin anjing, belum tahu digigit rabies dia itu. Kan ya digigit rabies. Jadi apa namanya ini memang ujiannya orang muslim di tengah dunia liberal tuh begitu. Jadi ditampilkan bahwa apa namanya perempuan yang tidak berkerudung tampil di muka umum,
cantik, cerdas, pandai, kan begitu. Kemudian punya integritas dan sebagainya. Jadi seakan-akan nih kalau perempuan mau cakep, pandai, punya posisi, buka kerudungnya, gitu. Itu kerudung tuh menghambat kemajuan, digituin, kan ya. Laki-laki yang ngaji, yang kalau sore anak-anak pengajian dibilang kurang keren. Ini yang keren nih, yang begini nih, yang bagus begini nih, nggak usah ikut ngaji, joget-joget aja depan TikTok viral, kan ya, timbang joget doang begitu viral. Udah gitu masuk TV dipanggil presiden lagi gitu. Itu kurang ngerti saya itu. Kurang ngerti staf ahli presiden tuh mana yang prestasi kudu dimasukin istana, mana bukan, kayaknya kagak paham itu. Orang timbang joget doang masuk istana kan. Padahal dulu kita bilang orang joget depan umum tuh orang gila. Kan ya? Orang gila. Kayak dulu ada Marsanda, sebelum zaman ada internet, Marsanda joget-joget depan kamera sambil nyerocos saja. Akhirnya media bilangnya apa? Marsanda apa katanya? Bipolar, stres. Itu yang dilakuin Marsanda dulu sekarang pada ngerjain. Tiap hari kita begitu. Itu tiap hari, makanya nih di tengah orang pada gila begini cari yang normal sendiri gitu. Ya seakan-akan yang normal tuh jadi yang aneh tuh. Kita gagah joget jadi yang aneh, kan begitu, aneh itu. Maksud tibang mau ngajarin apa namanya, tibang ngajarin matematika doang mau joget doang gitu. Nomornya ditulis pakai ini, dia joget gitu. Jadi apa namanya rada apa namanya kurang masuk di akal gitu. Maka itu ini perlu dikuatkan bahwa anjing memang najis besar. Kalau babi kata Syekh Nawawi Banten li'annahu akbahu halan minal kalbi. Karena yang namanya khinzir, babi itu lebih hina, artinya lebih buruk keadaannya daripada anjing. La yahillu iktina'uhu bihal. Dan tidak ada sekalipun kebolehan dalam syariat kalau anjing najis, tapi tetap boleh miara dengan catatan tertentu. Tapi kalau babi nggak pernah dibolehkan untuk dipelihara. Jadi orang muslim nggak boleh miara babi. Gitu. Kalau muslim miara babi, ntar non muslim miara apaan? Gitu. Aku udah bagi-bagi. Jadi walaupun nih babi ini menurut sebahagian yang saya kenal, orang-orang yang pernah bergaul begitu ya sama dunia bisnis babi ini paling gampang dikasih makan. Paling gampang dikasih makan, tempatnya bisa di mana aja, harganya lumayan tinggi, yang beli banyak begitu. Jadi jualnya gampang. Kayak apa namanya gampang habis begitu jual. Artinya kita punya nih, ada aja yang beli. Kalau kambing kan rada susah. Ngasih makannya banyak kan ya, kudu rumputnya kudu tertentu. Nanti jualnya harganya nggak cakep-cakep banget, sekalinya cakep pas Idul Adha doang kan begitu. Nah, kalau babi itu ini, nah itu salah satu hal yang bikin tergiur. Tapi nggak boleh dalam syariat la yahillu ittina'uhu bihal. Sekalipun kagak boleh kita miara apa namanya babi. Maka kepemilikan babi bagi orang muslim itu hukumnya tidak sah. Artinya nih kalau dalam syariat kan kita punya harta diambil orang kita boleh ngadu ke pengadilan. Tapi kalau kita babi kita piara, lalu babi kita kelindes sama bocah yang lagi main sepeda listrik begitu, itu kita tuntut ke pengadilan nggak bisa. Kenapa? Karena kepemilikan kita terhadap babi juga secara syariat nggak sah gitu. Secara syariat. Kalau secara hukum negara ya beda lagi begitu. Itu najis besar. Wa far'u ahadihima, dan yang lahir dari keduanya. Baik itu anjing kawin sama babi, atau babi kawin sama babi, anjing sama anjing, atau anjing selingkuh sama kucing misalnya gitu. Iya kan? Dia ngelihat anjing sendirian gitu. Yang punya piaraan cuman miara kucing, banyak anjing sendirian gitu. Lama nih orientasinya nih kagak apa ini istilahnya nggak berjalan lancar.
Akhirnya pas majikannya tidur dia selingkuh sama kucing begitu. Kucingnya betina lagi. Lahir itu daripada kucing yang sudah berhubungan sama anjing, itu hukumnya hukum anjing, hukum najis, najis besar begitu. Tapi belum ada ya, belum ada eksperimen yang ngawinin kucing sama anjing tuh. Lahirnya apaan tuh? Gitu. Bingung namanya tuh, namanya kucing apa anjing tuh gitu. Anjing kucing apa kucing anjing. Itu najis besar. Wal mukhaffafatu, dan najis ringan, baulus sabiyyi, air kencing anak laki-laki, dunas sabiyyi wal khunsa. Jadi air kencing anak laki-laki. Kalau anak perempuan atau khunsa, khunsa itu anak yang lahir dengan kemaluan ganda. Jadi memang kemaluannya punya, cuman laki perempuan ada. Gitu, itu namanya khunsa. Jadi khunsa itu bukan bencong, bukan. Kalau bencong kan laki ke perempuan-perempuanan kan ya. Kalau perempuan yang ke laki-laki namanya apa tuh? Iya, tomboy. Tomboy. Tapi tomboy sih enggak ya. Tomboy mah tetap perempuan. Cuman emang nonjoknya aja kenceng dia. Jadi kayak ini kalau bencong kan udah beneran dandannya begitu, suaranya digitu-gitu. Itu khunsa. Khunsa tuh bukan begitu. Jadi yang disebutkan oleh syariat khunsa, khunsa itu memang orang yang lahir dalam keadaan punya dua kelamin, itu namanya khunsa. Nah, yang najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, bukan bayi khunsa. Alladzi lam yat'am, yang mana bayi tersebut belum makan apa-apa, ghaira, mana nih? Ghairal laban, selain susu ibunya. Walam yablug haulaini, dan umurnya belum 2 tahun. Jadi najis berat anjing babi, najis ringan adalah air kencing. Ini air kencing doang. Jadi pupnya tetap najis sedang. Yang ringan tuh air kencingnya baik laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air ASI ibunya aja, dan umurnya kurang atau umurnya 2 tahun ke bawah. Jadi kalau umurnya sudah 2 tahun lebih, walaupun dia nyusu aja nih misalnya, kalau ada begitu, umumnya sih nggak ada ya. Orang kita tuh umur berapa, 7 bulan aja udah dimakai sun tuh. Itu kalau udah dicampur sun udah najisnya kayak orang dewasa. Tapi kalau dia minum air susu aja, itu najisnya najis ringan gitu. Najis ringan cukup dipercikan aja. Ntar kita jelasin bagaimana cara memercikan najis ringan. Jadi dianggapnya kalau najis ringan tuh dipercikinnya dikepret-kepretin aja. Padahal nggak begitu tuh. Jadi yang namanya najis ringan tuh betul cukup dipercikan saja, tapi dengan ketentuan tertentu. Jadi kalau bayinya perempuan, najisnya sama kayak orang dewasa. Bayinya khunsa, najisnya air kencingnya sama kayak orang dewasa. Ini yang laki. Kenapa Ustadz hanya laki aja? Karena ta'abudi, ritual. Maksudnya emang wahyunya bilang begitu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW hanya mengkhususkan bayi laki-laki aja. Yurashu min baulis sabi wala yurashu min baulil jariyah. Cukup dipercikan aja kalau itu air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI, tapi tidak dengan bayi perempuan. Sebelum dia nyusu Ustadz, itu anak saya tuh ditahnik kan ya. Tahu kan ditahnik? Ditahnik tuh ada yang make madu, ada yang make kurma. Itu ditahnik tuh jatuhnya makan apa enggak? Itu enggak makan. Jadi kalaupun dia ditahnik itu air kencingnya tetap najis ringan. Ini makan dalam arti memang makan pengganti susu. Jadi memang makan yang mengenyangkan begitu.
memang makan yang memang menjadi santapan utama sebagai ganti ASIH-nya. Ya kan, dari mulai 1 bulan ASIH terus sampai kira-kira 6 bulan tuh biasanya mulai dimasukin ada namanya bubur sun, ada bubur tim kan ya. Ada apa lagi tuh, macam-macam tuh. Pokoknya kalau udah masuk itu makanan asupan pengganti ASIH, najisnya udah najis kayak orang dewasa. Tapi kalau masih air susu aja, di dalam itu dia masih udah pernah ditahnik. Kemudian kadang-kadang kan apa namanya, ibu-ibu tuh iseng kan ya, jajal-jajalin. Jadi beras sebiji dijajalin kan gitu. Pisang nih ini dijajal. Itu mah jajal-jajal doang mah enggak gitu. Tapi kalau udah jadi asupan yang menggantikan ASI, awalnya ASI sehari 6 kali misalnya. Kemudian lama-lama berkurang kemudian diganti. Jadi ASI-nya tuh cuma 3 kali, 2 kali makan bubur. Nah, itu udah berarti udah masuk makanan. Tapi kalau ASI aja berarti itu masih najisnya najis ringan, begitu. Kemudian wal mutawassitatu, dan najis mutawassithah, najis sedang, sairun najasat, semua najis selain anjing babi dan air kencing bayi laki-laki, semuanya najisnya namanya najis sedang gitu. Nah, 3 najis tadi, najis berat, najis ringan dan juga najis sedang. Tadi dikata semua jumlahnya itu ada 20. Kemarin kita udah sebut ada 14. Pada nyatet apa kagak? Coba sebutin. Yang pertama adalah air kencing. Yang kedua madhi. Yang ketiga wadi. Wadi itu air yang muncul biasanya setelah orang kencing. Ini disebabkan mungkin karena orangnya lagi kurang sehat atau memang punya kebiasaan nahan kencing biasanya tuh gitu. Itu wadi najis. Yang keempat rausun. Rausun itu kotoran, pup. Itu yang kita sebut gitu. Itu nomor 4 tuh. Tapi dikecualikan air kencingnya manusia sama kotoran manusia itu najis, kecuali air kencing dan kotorannya para nabi Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, sebagai ikroman, sebagai pemuliaan kepada mereka. Ada dalam satu riwayat, ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah, termasuk daripada kemuliaan dan karamahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika waktu itu beliau dalam perjalanan, kemudian beliau buang air, ditadangin sama sahabatnya, sama salah seorang sahabat. Setelah beliau kencing, kata Nabi Muhammad, ini kencingnya buang. Tapi buangnya jangan ketahuan orang. Malu ini. Ini kan ibaratnya kotoran. Jadi buang di tempat yang kagak kelihatan orang. Akhirnya sahabatnya pergi. Nenteng panci isi kencingnya Nabi Muhammad SAW. Beres-beres dia balik ke Nabi Muhammad, pancinya kosong. Ditanya sama Nabi Muhammad, buang kemana? Udah buang di tempat yang kagak ada orang tahu, orang kagak ada yang lihat. Emang buang kemana? Ini buang ke perut. Rupanya diminum sama dia. Begitu. Sejak itu sampai dia meninggal dunia, nggak pernah sekalipun dia ngalamin yang namanya sakit perut, diare, mencret, apalagi kagak pernah. Begitu. Itu salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh ulama, setahu saya ini kesepakatan ulama. Kalau ada yang bilang beda, berarti dia bukan ulama. Semua ulama sepakat bahwa kotoran kencingnya para nabi itu suci.
Gitu. Jadi semua yang keluar dari Nabi itu kemuliaan. Apa yang dipegang sama Nabi Muhammad jadi mulia. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad jadi mulia. Itu sahabat-sahabat Nabi dapat gelar sahabat, itu sahabat tuh gelar sufi paling tinggi. Ada kitab sufi namanya Risalah Al-Qusyairiyah. Itu di mukaddimah beliau mengatakan bahwa gelar tasawuf paling tinggi itu sahabat. Jadi kan kita taunya gelarnya kan ada wali apa namanya, wali kutub, wali jazab, mas. Itu beliau di mukaddimah, termasuk mukaddimahnya Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan sahabat Nabi termasuk Hilyatul Auliya itu di mukaddimah gelar sufi paling tertinggi itu sahabat. Kenapa orang bisa digelari sahabat? Alasannya bukan hidup sama Nabi, bukan. Alasannya dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau alasannya melihat Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi kan yang buta, yang nggak ngelihat Nabi. Salah satunya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, kan ya. Kalau sahabat itu didefinisikan orang yang melihat Nabi dan hidup di zaman Nabi, artinya hidup bersama Nabi, wafat dalam Islam, ini Abdullah ibnu Maktum nggak masuk. Makanya ulama ini merevisi definisi sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi. Ini syarat wafat dalam keadaan Islam jadi kudu. Karena Abu Jahal juga dilihat Nabi itu. Abu Jahal. Makanya ada salah seorang tokoh yang hidupnya di zaman Nabi tapi kagak pernah dilihat Nabi, nggak jadi sahabat Nabi. Namanya siapa tuh? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi Muhammad hidup. Cuman jauh. Uwais Al-Qarni kan orang Yaman. Nabi Muhammad di Madinah, enggak ketemu. Tapi beliau punya gelar Sayyidut Tabi'in. Orang paling tingginya tabi'in. Begitu. Jadi semua yang keluar dari Nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW itu apa namanya, kemuliaan. Keringatnya Nabi Muhammad jadi minyak wangi. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Itu Ummu Sulaim itu kalau Nabi Muhammad dimesan sama Sayyidina Anas kan barang Nabi di rumah, apa jadi bantuin Nabi. Itu Sayyidina Anas tuh dititipin botol sama Ummu Sulaim. Gitu, Ummu Sulaim. Buat apa itu? Buat nadangin keringatnya Nabi kalau Nabi Muhammad lagi tidur. Jadi Nabi Muhammad lagi tidur tuh keringatnya ditadangin buat jadi minyak wangi. Itu dijadiin bener-bener jadi emang beneran wangi itu. Itu keringatnya Nabi. Itu berarti Nabi Muhammad SAW dulu tidurnya kagak pakai AC itu. Makanya keringetan. Enggak ada kipas juga itu. Berarti kalau kita sekarang di rumah nih AC kagak ada, kipas kagak ada, tidur keringetan, wah itu tanda-tanda kenabian tuh. Tenang. Kan iya. Tenang aja gitu. Mantu apa anak baru nikah kata mantu, tenang Mbak, kagak usah pakai kipas, enggak usah pakai AC gitu. Dulu juga Nabi keringetan begitu. Iya, keringat Nabi wangi. Lu keringet jadi apaan kan? Gitu. Jadi apa namanya, air cucian baju Nabi Muhammad SAW itu juga dijadikan air mandi bagi sebagian sahabat. Banyak itu. Jadi kalau cerita tentang keberkahan Nabi Muhammad SAW itu apa namanya nggak bakal beres. Dan Nabi Muhammad satu-satunya orang yang di muka bumi nggak punya bayangan, nggak ada bayangannya. Karena yang punya bayangan tuh yang kena cahaya. Sedangkan Nabi Muhammad cahaya itu sendiri. Maka Nabi Muhammad nggak pernah punya bayangan begitu. Jadi banyak itu. Yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang kelima. Mana sih? Enggak, kok punya saya gak ketemu nih. 1, 2. Iya. Al-khamis. 4 waros, yang kelima anjing dan babi.
Kemudian yang keenam khinzir, babi. Yang ketujuh adalah yang lahir dari keduanya. Yang kedelapan taba'an li aslihi wa huwal badan, yang terlepas dari badan anjing dan babi itu. Yang sembilan ma'u qorhin, air koreng. Yang kesepuluh sodid, sodid itu nanah yang nyampur sama darah. Al-11 nanah, yang 12 nih di situ apa tulisannya? Murrah, murrah itu lemak yang nempel sama kulit bangkai. Lemak yang nempel sama kulit bangkai. Yang ke-13 adalah muskirun ma'iun, memabukkan yang bentuknya cair, khomer. Yang ke-14 ma yakhruju mim ma'idatin yaqinan kaqai'in, yang keluar dari perut lewat lewat mulut, yaitu seperti muntah. Yang ke-15 labanu ma la yu'kal ghairul adami. Yang ke-15 itu susu hewan yang dagingnya tidak dihalalkan dimakan. Susu hewan yang dagingnya kagak boleh dimakan, itu najis susunya. Contohnya apa? Ya anjing tadi kan ya. Kalau anjing kan semuanya. Contohnya apa nih? Singa. Singa boleh gak dimakan tuh singa? Bingung nyembelihnya kalau singa itu. Itu kalau singa perempuan punya susunya najis karena keluar dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Susu apa lagi? Susu beruang. Beruang halal gak dimakan tuh? Susu beruang mah kagak boleh dimakan. Berarti susunya najis. Cuman yang ada di Indomaret tuh bukan susu beruang. Itu susu kambing mereknya Cap Beruang itu. Emang rada aneh itu susu tuh. Susunya kambing mereknya beruang, iklannya naga lagi. Jadi yang ke-15 susu hewan yang tidak halal dagingnya. Yang ke-16 maitatun, bangkai, dikecualikan manusia, samak, ikan dan juga belalang. Jadi bangkai, semua bangkai. Jadi kalau disebut bangkai itu hewan yang mati kagak disembelih itu bangkai namanya. Tapi yang kagak disembelih yang tetap suci itu ikan. Makanya dikecualikan nomor 16 semua bangkai najis kecuali ikan dan juga belalang. Al-jarad. Kemudian yang ke-17 damun, yaitu darah, itu najis darah, illa kabidan, kecuali hati, watihal dan juga limpa. Hati dan limpa itu kan bagian daripada darah juga, tapi dikecualikan. Jadi yang ke-17 darah najis. Yang ke-18 apa? Jirah. Jirah nih kalau di sini nih kurang bingung kita definisinya begitu. Jirah itu jadi orang kalau punya unta, itu unta biasanya makannya 2 kali, bukan makan 2 kali. Jadi apa yang di mulut masuk ke perut dikeluarin lagi. Jadi dikunyahnya 2 kali. Nah, kunyahan yang kedua itu biasanya keluar tuh air dari perut mulutnya si unta. Itu najis tuh. Karena udah masuk ke dalam perut dikeluarin. Itu namanya jirah ke-18. Ke-19 ma'ul mutanafid. Ma'ul mutanafid ini sama ini. Sama-sama yaitu cairan yang keluar dari perut. Jadi hewan yang kalau ngunyahnya 2 kali, masuk lagi kemudian dikeluarin lagi. Nah, kunyahan kedua tuh kadang ngeluarin cairan dari mulutnya. Kemudian yang ke-20 dukhanun najasah, yaitu asapnya najis. Asap najis nih, najis ada bangkai. Dibakar. Kan biasa tuh orang kalau sore-sore nabun. Masih ada gak di sini begitu? Dia sore-sore nabun.
Itu semuanya dibakar sama dia. Kayu dibakar, sampai ada bangkai tikus ikut masuk di situ tuh. Itu bangkai, asapnya itu najis, dukhanun najasah, asapnya najis itu ya najis gitu. Nah cuman bagaimana Ustaz? Nah itu aslinya najis. Maka kalau ada yang iseng asapnya dikumpulin di plastik begitu, itu itu najis. Tapi kalau kita lewat begitu, itu namanya usrul ihtiras, susah untuk dihindari, sulit. Namanya asap nyatu sama udara, udara kadang-kadang kita hirup, kadang nempel di baju kita, mah itu susah. Jadi aslinya dia najis, tapi dimaafkan sebab sulit untuk dihindari. Itu 20 najis. Kita lanjutin tanggung nih, baca sampai beres. Wal mughalladzatu, dan yang namanya najis besar, tathuru bisab'i ghasalat, suci dengan 7 kali bidasan, ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan najisnya. Dan ini najis besar ini kalau kita megang anjing, megang babinya dalam keadaan basah. Entah tangan kita yang basah, kaki kita yang basah, atau badan yang keringetan tuh badan anjing. Tapi kalau kering sama kering mah enggak. Itu kaidah umum dalam fikih, jafun ala jafin tahirun bittifaq. Kering ketemu kering itu suci tanpa ada perdebatan. Tapi kalau tangannya basah atau si anjingnya yang badannya keringetan, babi yang badannya keringetan, kitanya kering, itu yang namanya mutanajis, kena najis besar. Tapi kalau dua-duanya kering nggak ada masalah. Nah jadi kalau udah pegang begitu, kalau ada yang bagian tubuhnya yang nempel, maka kudu diilangin dulu. Setelah diilangin baru 7 kali bilasan. Salah satunya dengan ihdahun nabi turab, 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Jadi tanahnya di mana Ustaz? Tanahnya di basuhan pertama. Jadi basuhan pertama campur make tanah. Tanahnya tanah yang suci. Jangan tanah udah kecampur sama tai kucing, sama aja tuh nyuci najis, pakai najis juga. Jadi tanah yang suci dicampur kemudian bilas 1, kemudian dibilas lagi 2 sampai 7 kali. Itu Ustaz yang namanya tanahnya bisa diganti apa enggak? Tanahnya enggak bisa diganti bagi sebagian ulama Syafi'i, dan ini yang saya ikuti, ini dari awal sampai ujung ta'abbudi semua. Dari awal bagaimana penyebutan najis anjing itu ta'abbudi. Maka cara mensucikannya juga ta'abbudi. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW nggak bisa diganti. Kata Nabi Muhammad, make turab, tanah begitu. Ini sebagian ulama Syafi'i begitu. Tapi sebagian ulama Syafi'i bilang boleh diganti pakai sabun, nggak ada masalah. Karena pada intinya tanah itu bukan sebagai ritual, tapi sebagai penghilangan kotoran dengan optimal begitu. Itu katanya begitu. Tapi kalau saya bilang nggak bisa, mesti pakai tanah. Itu yang najis. Tanahnya boleh di pertama, boleh di kedua, boleh di ketiga, di terakhir juga nggak apa-apa. Cuman yang bagus tanahnya campur di basuhan pertama begitu. Kemudian wal mukhaffafatu, dan yang namanya mukhaffaf, najis ringan, air kencing bayi laki-laki ini, tathuru, itu bisa menjadi suci, tutharu juga bisa, birasyil ma'i, dengan dipercikan airnya, alaiha, di atas air kencing itu, ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Tuh, itu yang sering dilewatin sama orang. Jadi dipercikan air ma'al ghalabah, seukuran air kencing. Ini air kencing bayi laki-laki seukuran HP misalnya nih, kotak begini. Maka percikan airnya itu harus mengcover semua bagian yang kena itu. Dan sebelum dipercikan itu air kencingnya diilangin dulu, gitu. Dielap dulu pakai tisu, pakai anduk, elapnya tisunya buang, baru dipercikan air seukuran tempat itu. Jadi bukan cuma dipercikan doang, enggak. Tapi dipercikan setelah dihilangkan
air kencingnya begitu. Kalau di tempat ini kan air nih ngalir kelihatan dihilangin. Tapi kalau di baju, di tangan kan air kering tuh. Maka nggak perlu dihilangin, emang udah hilang. Maka tinggal dipercikan sesuai dengan ukurannya. Maka kalau nggak dipercikan Ustaz, langsung dibasuh aja pakai air. Ya bagus, nggak apa-apa. Lebih bagus dibasuh, dialiri. Cuman dipercikan saja cukup, asal percikannya mengcover seluruhnya. Jadi sebenarnya jatuhnya nyuci-nyuci juga sebenarnya begitu. Nah, cuman kan kadang-kala kan emang air kencing bayi laki-laki itu dikit, tipis-tipis, nggak kayak bayi perempuan. Gitu. Kalau bayi perempuan kan kencing seukuran maknya juga itu banyak. Kalau laki-laki mah tipis-tipis, dikit-dikit itu. Itu kemudian yang ketiga wa al mutawassithah. Kemudian najis mutawassithah tanqasim ala qismain, itu dibagi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah wa hukmiyah. Wal ainiyatu, yang najis ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah itu yang ada warnanya, ada aromanya, ada rasanya. Jadi ada dimensinya kelihatan. Warnanya ada, baunya ada, dan rasanya ada. 3 tuh sifatnya. Warna, rasa, dan bau. Ini namanya najis ainiyah. Ada barangnya kelihatan. Wa falabudda, maka harus min izalati launiha, untuk mensucikan najis ainiyah, min izalati launiha, dihilangkan warnanya, warihiha, aromanya dihilangin, wa ta'miha, dan juga rasanya dihilangin gitu. Ini air kencing itu najis ainiyah tuh, kelihatan cairannya, maka disiram biar hilang. Hilang Ustaz cairannya, cuman aromanya masih ada. Iya, kadang kalau kita makannya makan jengkol itu, iya, rupanya sama di mana-mana. Kalau jengkol tuh makan malam 2 hari belum hilang tuh. Itu kata siapa pengarang kitab Misbahul Zalam Syarhi Bulughul Maram tuh, Muhajir Effendi, almarhum Ki Haji Muhajir Effendi, dalam kitab Misbahul Zalam dia bilang sifat najis itu 3. Pertama warna, yang kedua rasa, yang ketiga aroma. Maka kalau sudah disucikan begitu, kemudian tersisa aroma, itu bukan najis, itu sisanya doang. Yang namanya sisa bukan najis. Biarin, emang aromanya susah hilang gitu. Jadi yang namanya najis itu 3 sifatnya. Maka kalau udah dibersihin masih kesisa, aromanya masih ada, atau mungkin warnanya masih ada, kayak darah haid itu nempel di celana, nempel di baju, nempel di gamis, nempel di kain begitu, aromanya udah hilang, rasanya udah nggak ada, cuman warnanya masih sisa. Itu sisa, bukan najis. Jadi sisa bukan najis begitu. Yang pasti najis 3. Maka itu najis ainiyah begitu. Wal hukmiyah, dan najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma. Najis yang tidak ada warna, tidak ada aroma, dan juga tidak ada rasa. Yakfi kajaryul ma'i 'alaiha, cukup dialirkan air. Jadi maksudnya najis hukmiyah tuh, ini pernah nih, ini dikencingin nih sama orang. Lalu lama-lama kering, kencingnya hilang, cuman ini tempat belum dialiri air. Ini namanya najis hukmiyah. Pernah kena najis cuman belum dibasuh. Pernah kena najis belum najisnya udah hilang, udah kering, cuman ini belum dibasuh, itu namanya najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah gimana? Cukup dibasuh aja pakai air. Begitu. Ini cara mazhab Imam Syafi'i dalam mensucikan najis. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan ahsanul jazak kepada Ustadz yang telah banyak memberikan materi ilmu pada pagi hari ini. Sebelum tutup doa, ada pertanyaan Ustadz?
Ada orang muslim yang pergi haji tapi dia punya peternakan babi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan hukum hajinya. Jadi ibadah haji yang dikerjakan sesuai dengan rukun dan syaratnya ibadahnya sah. Kalau ibadahnya sah maka punya potensi hajinya mabrur. Tapi dia punya peternakan babi, Ustaz. Maksiat yang dilakukan oleh orang itu tidak menghalanginya untuk mengerjakan ibadah. Gitu. Ada orang yang tiap tiap bulan dia nyantunin yatim. Tiap bulan dia sedekah buat ke masjid. Tapi kerjaannya di TV jadi bencong begitu. Itu maksiat, cuman kebaikannya tetap diterima oleh Allah. Cuman dia dosa begitu. Kayak orang puasa cuman kagak sholat begitu. Kalau puasa kan timbang niat aja, kagak makan minum sampai maghrib. Puasanya sah. Diterima apa kagak? Jangan urusan diterima, yang penting sah aja dulu. Terima apa kagak kan bukan urusan kita. Kita mengurusin yang penting sah. Kalau udah sah insya Allah ada potensi diterima kan begitu. Sedangkan maksiat yang dia kerjakan dosa, ya dosa buat dia. Tapi ibadah yang dia kerjakan kalau sesuai rukun syaratnya insya Allah sah. Yang penting hajinya benar begitu. Artinya duitnya duit yang halal begitu. Kemudian berangkatnya juga benar. Yang kedua, bagaimana hukumnya air mata yang jatuh ke mayit? Karena di masyarakat kita ada yang mengatakan boleh mencium jenazah asal jangan sampai air matanya jatuh ke mayit. Itu tukang jenazahnya kagak mau capek begitu. Mayit udah dibedakin maka jatuh air mata. Kan ya, orang kita kan mayit dibedakin kan ya. Maka pokoknya rapi, cakep, wangi begitu. Itu kalau air mata jatuh nggak apa-apa karena air mata bukan najis. Dulu Nabi Muhammad SAW juga menangisi mayit sahabatnya namanya Utsman bin Maz'un. Termasuk Sayyidina Abu Bakar menangisi jenazah, di atas jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya nangis boleh-boleh aja. Nangis, kejar juga nggak apa-apa. Cuman kalau kejar jangan di atas mayit begitu. Takutnya mayit kaget begitu. Jadi kalau air mata jatuh ke mayit nggak apa-apa, bukan najis begitu. Cuman memang ini kan mayit udah rapih nih, udah siap dikuburin, udah wangi, udah dikasih ini. Kalau jatuh air mata sayang bedaknya kan begitu. Jadi tapi kalau dikata haram kagak, nggak haram. Boleh apa enggak? Ya boleh, namanya orang nangis kan begitu. Cuman yang tidak boleh itu meratapi kepergian. Meratapi kepergian tuh maksudnya kan ada di di doa orang jenazah tuh di takbir keempat tuh Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Nah itu yang kagak boleh tuh. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kita ghil. Apa ghil? Ghil itu cemburu. Laki gua udahnya soleh, sehat, cakep, orangnya rajin, kenapa mati duluan gitu. Lu tetangga gua tukang main ayam, mabok sering, dangdutan rajin, kagak mati. Nah itu namanya ghil tuh. Itu yang kagak boleh tuh namanya ghil. Jangan engkau tanamkan dalam hati ini ghil, kecemburuan. Gua yang orang baik kenapa susah. Nah itu namanya ghil. Itu yang kagak boleh. Biarpun dia kagak nangis tapi kalau hatinya tuh orang dangdutan mulu berisikin orang kenapa kagak mati-mati sih. Nah itu kagak kan ya. Itu namanya ghil. Jadi kalau tibang nangis mau nggak apa-apa. Emang sedih-sedih. Kecuali nangisnya dibayar gitu. Lu nangisin laki gua biar dikata laki gua orang baik begitu, dibayar itu. Itu yang kagak boleh. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Udah kan ya? Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan.
yang sakit Allah sembuhkan, yang kurang Allah cukupkan, yang kesusahan Allah berikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Suratan taj'aluna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Allahumma arzuqna mutaba'atar rasuli zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupkan doa maka berakhir talim. Untuk infak talim subuh sejumlah Rp806.000 kami ucapkan jazakumullah khairan.